Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barakah dan karamah akan selalu kita mencapai hidayah hingga mudah mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Juga tidak kita lupakan guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili kita, kawan-kawan kita yang ada kita pulang ke rahmatullah. Semoga beliau semuanya diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan ke dalam syarganya dengan redhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bagi kita semoga Allah mudahkan urusan kita beserta rezeki yang halal, yang banyak, yang mudah mencarinya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga untuk ziarah Makkah, Madinah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadin niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa anna qanatina wa ammina wa ammatina wa man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat susan ila wasafin wa qaidah wa dunan sallallahu alaihi wasallam wa tasanda Bapak Syafi'i ajaib wal hasan la mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bushra lana ma'asyara al-islami inna lana minal inayati dan ghayra munhadimi Mustafa balligh maqasidana illana Akramil rusli kunna akramal umami ya Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu
عنكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bacaannya sifat salbiah. Bacaan sifat nafsiyah atau sifat salbiah. Halaman 8 kan? Halaman 8 ya, sifat salbiah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat salbiyah Qidam baqa mukhalafah lil hawanisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Sifat salbiyah di antara sifat-sifat Allah yang wajib yang 20 itu 20 terbagi 4. Ada sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat sifat ma'nawiyah. Ini kita sedang membicarakan sifat-sifat yang wajib masih ya. Jadi di antara sifat yang 20 itu di antaranya ada yang namanya sifat salbiyah ya. Nah ini apa sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu yaitu ibarat daripada menafikan barang yang tidak layak kepada Tuhan. Jadi salbiyah itu maknanya mencabut barang yang tidak pantas pada Tuhan. Kalau barang yang enggak pantas pada Tuhan itu dinafikan, dihilangkan, dicabut. Maka itu sifat salbiyah ini semua maknanya pakai tidak. Tidak maknanya tidak ada permulaannya. Karena kalau Tuhan ada permulaannya enggak pantas. Yang ada permulaannya kan kita. Kalau Tuhan itu enggak ada mulanya. Dari fil azal Allah Ta'ala sudah ada di sana sendirian. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kekuasaannya. Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, jadikan aras. Walladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Ya. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma dan barang yang antara keduanya, antara langit dan bumi. Yang pandangan kita kosong tuh walhal penuh dengan giring udara. Itu Allah Ta'ala ciptakan giring udaranya. Bayannya itu antaranya Allah Ta'ala gak jadikan ya. Bayannya itu antaranya itu Allah Ta'ala gak jadikan. Otomatis kalau kita taruh lekar itu di bawahnya ada kolong. Ada gak yang bikin kolong? Kolong bangku gitu, kolong meja ya. Otomatis kalau kita taruhin balik udah jadi kolong tuh. Allah Ta'ala jadikan langit, jadikan bumi, ya ada antaranya kolong ya, kolong langit namanya. Itu nggak dijadikan. Yang dijadikan barangnya. Apa barang itu? Yaitu giring udaranya yang Allah Ta'ala ciptakan. Adapun antaranya itu nggak pakai dijadikan. Karena dikatakan wa ma bainahuma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi dan barangnya. Barangnya itu maksudnya giring udara.
Jirim udaranya itulah yang Tuhan ciptakan. Wa ma, kan begitu ya. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan barang. Apa barangnya? Itu udara. Ya. Ini udara lebih lembut daripada air. Halusnya bukan main tuh udara. Kalau kita jalan nggak kerasa, kita hanya adem saja. Tapi kalau kita jalan di air sedada kita lari nggak bisa. Tapi itu udara, ya. Kalau udara kayak air, kapal udara itu jalan gandet nanti. Tapi kan cepet banget kalau udara ini, ya. Ini. Jadi kidam itu maknanya tidak ada mulanya. Sebab kalau Tuhan ada mulanya kagak pantas, maka itu dihilangkan, dinafikan, dikagakkan. Tidak ada mulanya. Yang ada mulanya kita semuanya. Kita ada mulanya. Ya. Tahun 1 mungkin kita belum ada semuanya. Ya. 1901 itu semuanya belum ada. Bangsa modelnya bangsa belasan semua, 30-an, belasan juga nggak ada. Saya 35, kalau perasaan 35, karena orang bikin anggaran yang paling kesana itu saya ingat. Katanya tahun 75, tapi di KTP 77 ya, orang nebak. KTP kan nebak semua. Kapan dia nanyain orang tua dia kan bikin nanya. Ya, ini. Jadi semuanya ini ada mulanya. Kapan permulaannya kita? Ini waktu orang tua kita berdua-dua tuh, ibu kita dengan bapak kita, ya di kita deh. Kan itu permulaannya. Kalau nggak ada bapak kita, nggak ada ibu kita, nggak jadi kita. Ya walaupun Allah Ta'ala Maha Kuasa membuat manusia tanpa ada bapaknya, tanpa ada ibunya. Nabi Adam nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, ya kan? Ibu Hawa nggak ada bapak, nggak ada ibunya, ada bapaknya. Ambil dari tulang rusuk Nabi Adam kan dari bapaknya, nggak ibunya. Yang biasanya kita itu ada bapaknya, ada ibunya. Nabi Isa nggak punya bapak, ya. Makanya orang Kristen mengatakan bapaknya Tuhan, katanya. Mandang kuasaan Allah, Tuhan amat kuasa pun jadi basyaran, jadi manusia walaupun nggak punya bapak. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Yang biasa memang Allah Ta'ala ciptakan kita, ada bapak kita, ada ibu kita. Tapi ada orang yang ada bapaknya aja nggak ada ibunya, ada ibunya aja nggak ada bapaknya, ada yang nggak ada bapaknya nggak ada ibunya. Nabi ini Allah Ta'ala Maha Kuasa, ya. Qadirun ala kulli syai'in. Allah Ta'ala kuasa menjadikan atas suatu barang itu, ya. Nah, ini. Jadi kita semuanya ini ada mulanya. Kalau Tuhan tidak ada mulanya, maka itu tidak ada mulanya. Kalau Tuhan ada mulanya nggak pantas. Itu namanya dinafikan sifat salbiyah, itu dinafikan, dihilangkan, ya. Barang yang nggak pantas kepada Allah dinafikan. Baqa, apa baqa? Nggak ada penghabisannya, ya. Baqa tidak ada penghabisan. Kalau Tuhan ada penghabisannya nggak pantas, maka itu tidak ada penghabisannya, ya. Kalau Tuhan bersifat baqa itu nggak ada penghabisannya, wajibnya akli zati mutlak. Tapi ada 8 barang yang bersifat baqa, ya, tapi Tuhan yang bilang, ya,
syarga, neraka, aras, kursi, kolam, lauhil mahfuz, ruh, ajbuz, zanab. Ini 8 ada mulanya tapi tidak ada penghabisannya. Syarga kekal. Ya. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang mukmin masuk ke dalam syarga, kekal di dalam syarga. Khalidina fiha, selama-lamanya kekal. Tidak bakal mati lagi kalau orang masuk ke dalam syarga. Itu menunjuki bahwa syarganya itu kekal. Tuhan yang bilang, bukan wajib akli. Kalau Tuhan kekal itu wajibnya akli. Akal kita nggak terima kalau Tuhan itu binasa. Tapi kalau syarga Tuhan yang bilang. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, itu Tuhan yang bilang. Syarga kekal, neraka juga kekal juga. Bagi orang nih yang kafir bakar di dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Pakai abada, udah khalidin, pakai abada lagi ditaukidkan. Khalidin maknanya kekal. Kok pakai abada lagi? Itu pakai taukid namanya. Udah kekal selama-lamanya. Oh, udah kekal aja udah cukup ya. Tuhan pakai kata abada lagi, selama-lamanya. Tuh. Jadi kalau orang kafir masuk ke dalam neraka itu kekal. Dan nerakanya juga berarti kekal juga. Ya, ini siapa yang bilang? Tuhan sendiri yang bilang bahwa syarga dan neraka itu nggak bakal binasa. Ya. Aras juga yang di atas langit nih. Ada namanya aras yang lebih besar daripada dunia lagi. Berapa belas kali lebarnya itu. Itu nggak bakal binasa walaupun langitnya nanti Allah Ta'ala musnahkan, Allah Ta'ala gulung. Ya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Langit nanti digulung. Yauma natwis samaa'a katayyis sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya. Yauma natwis samaa, pada nanti hari kiamat itu Allah Ta'ala gulung langit. Kata Tuhan, kami gulung nih langit. Sama juga orang gulung hambal gitu. Kalau kita sampai aja belum ke langit, Masya Allah, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia yang bikin, dia yang musnahkan. Ya, ini bakal musnah langit dan bumi semuanya. Bumi bakal diganti yauma tubaddalul arda ghairal ardi was samawati matkan. Pesannya begitu. Bumi ini bakal diganti dengan bumi yang dari perak, yang belum pernah dimaksiatkan manusia. Kan bumi ini udah pojok mana udah dimaksiatkan manusia. Nanti diganti dengan bumi yang baru. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ini ya Allah, Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'in. Qadi Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maknanya banget kuasanya, amat kuasanya Allah. Dari makhluk yang sebesar-besarnya sampai makhluk yang sekecil-kecilnya Allah Ta'ala mampu bikin. Bisa nggak bikin nyamuk? Kita kenal nyamuk itu kakinya 6, dipromosi bego. Waktu kita tangkap udah ringsek semua sampai ngurusin kakinya berapa biji. Ya kan gitu ya. Kalau nemplok di badan kita kan kita tepok terus ringsek. Berapa biji kakinya nggak ketahuan. Kita taunya nyamuk itu kakinya 6 itu deh. Promosi bego. Udah banget nyamuknya lagi. Kan gitu ya. Ini Allah Ta'ala mampu bikin semuanya, makhluk yang sebesar-besarnya sampai makhluk yang sekecil-kecilnya. Ya. Aras, kursi itu semuanya bakal ya kekal. Kolam
pulpen yang ada di Lauhil Mahfuz sana, menulis di mana Lauhil Mahfuz sendiri itu apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi semua tertulis di sana di Lauhil Mahfuz. Ini nggak bakal binasa Allah Ta'ala. Kolam Lauhil Mahfuz, roh semuanya itu nggak bakal binasa. Roh orang mukmin, roh orang kafir, ya. Itu kalau diseksa di dalam kubur itu ruhnya dikembalikan, ya. Wa anna su'ala munkarin wa nakirin haq wa anna na'imahu haq wa anna azabahu haq, ya. Pertanyaan dua malaikat bakal benar, semuanya akan terjadi. Kalau nggak percaya mati dah. Ya, nanti datang malaikat. Ya. Nikmat kubur benar, azab kubur juga benar. Bagi orang yang taat nanti mendapat nikmat di dalam kubur. Kalau ibadat kita cakep, insya Allah kita dapat nikmat, senang di dalam kubur. Apalagi kalau kita ditanya pertanyaan dua malaikat, kita bisa jawab, Ar-Rabbuka Allah, wa man nabiyuka Muhammadun Nabi, wa ma dinuka al-Islamu din, wa ma kiblatuka al-Ka'batu kiblat. Cuma nggak bisa dihafalin. Kita hafalin kayak apa kalau amal kita nggak cakep, yang nggak bisa jawab juga nanti. Biar kita hafalin, ya. Kayak pertanyaan, ya orang mau nikah misalnya, kan dihafalin banget. Soalnya begitu mati juga lupa kalau amal kita kurang cakep. Tapi biar kita nggak hafalin, kalau amal kita cakep pasti bisa jawab kita daripada pertanyaan lama, ya. Nah ini Masya Allah, ya. Roh kita bakal, ya, nggak bakal binasa. Roh orang mukmin, rohnya orang kafir. Kemudian ajbuz zanab, bibit manusia itu tuh hancur semua, tulang-tulang kita hancur, tapi itu ajbuz zanab nggak bakal hancur. Sama dengan kotak hitam kapal terbang. Kan kapal terbang katanya ada kotak hitamnya. Kalau jatuh itu dicari paling dulu kotak hitam. Nanti di situ ketahuan bicaranya pilot. Apa sebabnya? Ya. Apa kerusakan, apa salah teknik, apa lain-lainnya? Apakah jeblok? Ya kan bisa begitu ya. Nah, itu nanti pilot ketahuan. Waktu di setel di mana kotak hitamnya itu ngomong pilot di situ. Ya. Itu begitu juga ajbuz zanab, bibit manusia. Walaupun manusianya hancur, di sulbi kita ini ada satu tulang yang nggak bakal hancur, ya. Itu yang bakal mentik nanti. Kenal mentik ya? Bibit itu ya kalau disebarkan mentik namanya. Kalau ditanam itu mentik pada tumbuh. Itu manusia nanti kalau yang dikober bertumpuk orang itu bagaimana mentiknya ya? Kayak orang nipuk apa namanya toge itu, seperti itu udah bertumpuk gitu. Ini ajbuz zanab yang bakal hidup manusia itu nggak bakal binasa. Walaupun manusianya binasa, ajbuz zanab itu nggak bakal binasa. Jadi ada 9 yang nggak bakal binasa. Cuman wajibnya wajib syar'i, yakni Allah yang bilang. Kalau Allah bersifat baqa itu nggak bakal binasa, akal kita yang menetapkan bahwa Allah itu nggak bakal binasa. Itu bedanya begitu ya. Jadi kalau syar'i boleh aja menurut akal kita itu yang 8 itu dihancurin oleh Allah. Setelah Allah puas, ya, orang mukmin dimasukin ke dalam syarga, orang kafir dimasukin ke dalam neraka, Allah Ta'ala udah puas dihancurin, boleh aja. Kan menurut akal kita, tapi Tuhan kata khalidina fiha, ya nggak hancur juga. Ya, Tuhan kata khalidina fiha abada, pakai lagi. Ya,
itu nggak bakal hancur. Menurut akal ya boleh aja tuh, udah puas orang kafir masukin ke neraka, orang mukmin dan masukin ke surga, dihancurin tuh dua-duanya, surganya, nerakanya. Menurut akal kita, ya. Tapi enggak semuanya yang akal kita bolehkan itu terjadi, gitu. Ya, hanya membolehkan akal kita, cara akal. Sama juga orang berkepala 10, boleh nggak? Boleh, tapi udah bukti belum? Ya kan Tuhan kuasa. Ya boleh aja, boleh doang. Ya. Mukhalafah lil hawadis. Nah, ini maknanya tidak bersamaan. Semua pakai tidak itu. Bersalah-salahan maknanya tidak bersamaan Allah Ta'ala pada sekalian baru. Allah Ta'ala nggak sama. Kita nggak sama kepada Allah, Allah juga nggak sama sama kita. Ini namanya min babil musyarakah, kalau sorofnya begitu. Min babil musyarakah. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, berbunuh-bunuhan, berpukul-pukulan, daraba yudaribu mudarabatan. Itu tinju maknanya begitu. Saling pukul kan tinju begitu ya. Kalau sendiri aja mukulin bukan tinju namanya. Polisi itu mah darabas suratiyu as-sarika, memukul oleh polisi akan maling. Maling mukul lagi enggak? Kalau maling mukul tembak palanya. Biasanya itu satu jihad. Tapi kalau wazan daraba saling memukul, tinju biasanya. Kan si A melawan si B mukul si A, si A juga mukul si A, B, kan begitu ya. Kalau tinju saling mukul. Ini juga mukhalafah maknanya begitu, saling bersalahan. Kita enggak sama kepada Allah, Allah juga enggak sama kepada kita, itu maksudnya. Mukhalafah lil hawadis, begitu pengertiannya. Ya. Jadi Allah enggak sama sama kita, kita juga enggak sama kepada Allah. Allah itu maknanya tidak bersamaan pada sekalian bahru. Bahrunya ya enggak bersamaan juga kepada Allah. Qiyam bin nafsi. Ini pengertian qiyam bin nafsi. Ya ada dua. Satu, tidak berkehendak kepada zat. Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada zat. Sebab apa? Allah Ta'ala zat. Dari mana tahu Allah Ta'ala zat? Sebab dia bersifat ma'ani, bersifat ma'nawiyah. Orang yang bersifat ma'ani, bersifat ma'nawiyah, berarti itu orang zat, bukan sifat. Kalau sifat enggak bisa bersifat. Nah ini ya, Tuhan itu tidak berkehendak kepada zat. Dari mana tahu? Karena Allah Ta'ala zat. Dari mana tahu Allah Ta'ala zat? Sebab dia bersifat ma'ani, bersifat ma'nawiyah, bersifat kudat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu ma'ani. Kemudian qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun, itu ma'nawiyah. Jadi orang yang bersifat ma'ani, bersifat ma'nawiyah itu zat. Maka itu Allah Ta'ala zat. Kalau zat tidak nggak berkehendak kepada zat yang lain. Kalau kita zat, bumi zat. Ini namanya kalau kita di bumi bukan berkehendak, berhimpun. Kalau berhimpun ya boleh misah. Kumpul lagi kumpul tuh orang, kumpulan orang. Lah kalau kumpulan ya boleh aja bisa ntar pada pulang. Kan begitu ya. Kalau berkehendak itu nggak boleh misah. Zat sama sifat itu nambah kehendak. Ya. Kalau bumi dengan kita zat, bumi zat. Ini namanya lagi kumpul kita di bumi. Boleh saja kita tinggalin bumi, naik kapal terbang. Kan kita nggak ada di bumi, di awang-awang bagaimana? Ya, itu namanya lagi kumpul kita. Kalau sekarang kita ini di bumi, namanya lagi kumpul. Kalau
kumpul ya bisa misah gitu. Nanti nggak ya? Itu bedanya begitu. Kalau sifat dengan zat itu nggak boleh berpisah. Sifat kita, sifat tembok itu putih, nggak boleh bisa dengan temboknya. Kalau bisa ya dihancurin tembok-temboknya, hancur semua. Ya, maka itu Allah Ta'ala zat. Ya, oleh karena itu Tuhan tidak berkehendak kepada sifat. Ya, Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat yang lain. Ya, sebab dia zat, sama-sama zat, tidak berkehendak kepada zat. Ya. Dan Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadikan. Itu maknanya qiyam binafsi dua ya. Satu tidak berkehendak kepada zat, dua tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Sebab Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Sebab Allah tukang menjadikan, masa dia dijadikan. Apapun yang ada ini semuanya ciptaan Allah. Allah yang jadikan. Manusia Tuhan yang jadikan, bumi Allah yang jadikan. Ya, apapun yang ada selain Allah itu ciptaan Allah semuanya. Ya, Allah sendirian. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan kekuasaannya di fil azal. Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Sudah itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam. Ya, ini semuanya dikatakan baru. Baru itu maknanya baru adanya. Dibanding dengan adanya Allah, duluan Allah semuanya. Kalau kita ini baru, maknanya baru adanya. Walaupun kita nggak ngalamin orang bikin langit itu, ada yang ngalamin bikin langit. Nabi Adam juga kalau ditanya, Bapak Adam, ngalamin nggak orang bikin langit? Nggak tahu, nggak tahu. Buat turun udah begini katanya. Ya kan Nabi Adam tadinya diciptakannya di syarga ya. Ini Allah Ta'ala punya kekuasaan. Kemudian diciptakan lagi Ibu Hawa, baru dapat anak dua ya. Karena belis, namanya belis ya. Iblis apa belis? Iblis itu mananya ablas. Ablas mananya ambles. Ambles itu maknanya apapun yang dia udah kerjakan itu ambles, nggak ada rekanan gitu. Sebab apa? Sebab disuruh sujud kepada Nabi Adam dia kagak mau. Ya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Usjudu li Adam. Waktu Allah Ta'ala sudah ciptakan Nabi Adam, malaikat-malaikat semua disuruh sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka sujud mereka itu. Illa iblis, melainkan iblisnya enggak mau sujud. Aba wastakbara, enggan dia dan malah nyombong dia. Wastakbara wa kana minal kafirin. Jadilah iblis itu daripada orang yang kafir. Ya, karena perintah Tuhan enggak dikerjakan, ya diusir dia. Ihbitu ila, turun kamu itu ke bumi. Iblis nggak senang kalau Nabi Adam itu masih di dalam syarga. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam supaya keluar dari syarga? Bikin tipu muslihat, ya, jalan-jalan dia ke pinggir syarga. Masuk nggak boleh dia, bapak dari diusir. Akhirnya ada ular, kayak klekor di depan syarga. Dulu ular ada kakinya kayak naga gitu, ular naga. Ya. Tapi kata iblis, ular sini loh. Kenapa? Gue pengen masuk ke syarga. Nggak bisa katanya. Lu maaf, jika masuk ke maaf si ular. Masuk si iblis ke dalam perut ular. Ya. Udah sampai kepada Nabi Adam, menang dia. Ya, lalu dibujuk Nabi Adam itu, hei Adam, aku ini betul-betul orang yang ya nasihatkan kepada engkau.
bahwa engkau itu nggak boleh makan satu buahan yang di pojok itu, yang maksudnya kalau ente nggak makan, ya kalau ente makan jadi kekal. Dibalik dia, ya. Walhal kalau ente makan jadi diusir dari syarga. Kata belis kalau ente makan jadi kekal. Kan salah tuh namanya Nabi Adam. Tapi memang ya Nabi Adam yang nggak mau, dibujuk ibu Hawa. Ibu Hawa yang petik tuh buah tin, ya, di pojokan itu ada buah yang dilarang. Akhirnya dipetik oleh ibu Hawa yang petik. Oleh karena itu buahan kalau dipetik keluar getah. Ada getahnya enggak? Apalagi pisang getahnya banyak ya. Buah tin juga kalau kita petik itu ada getahnya. Oleh karena itu perempuan selalu keluar darah setiap bulan. Sebab asalnya ibu Hawa itu memetik buah tin. Seandainya Nabi Adam yang petik, mungkin orang laki pada haid. Tapi karena yang metik orang perempuan, ya keturunannya semuanya itu pada haid. Kan yang haid kan orang perempuan ya. Memang ada juga itu ya, orang laki haid. Ada orang berebut kuda. Ini jadi cerita sedikit ya. Ya. Orang berebut anak kuda. Kan biasanya kalau orang dulu itu bawa gerobak, kudanya perempuan, anaknya ngikutin. Kan begitu ya. Dulu Pangkalan Jati itu banyak orang pada bawa gerobak, anak kudanya ngikutin. Tapi Kelempangan itu anak kuda ngikutin kuda laki. Karena ketinggalan sama ibunya, terpaksa ngikutin kuda laki. Diakui nama yang punya kuda. Ini kisah sedikit bahwa ada orang laki head. Kan yang head orang perempuan. Tapi ini ada biasanya orang lagi head. Ya. Akhirnya tuh orang ribut berebut anak kuda sampai ke pengadilan. Kata yang perempuan, anak kuda saya. Kata yang kuda laki, anak kuda saya. Keributan ini sampai ke pengadilan. Ya. Hakim bagaimana memutuskannya? Sebab buktinya emang adanya itu anak kuda di kuda laki. Pantas saja kuda laki ngakuin. Mutusinya bagaimana? Ya, mau dikata ada kuda perempuan, adanya di kuda laki. Lalu hakim masuk ke dalam kamar, nggak mau keluar. Orang yang ribut ini udah nungguin. Hakim bagaimana sih ini putusannya? Kata hakim, dulu lagi head. Masa hakim head? Kata hakim, masa kuda laki punya anak? Udah begitu putus sudah. Masalah. Nah ini, jadi ya ibu Hawa karena dia yang metik, akhirnya kena ya hendaknya itu. Ya. Akhirnya sampai sekarang keturunannya semuanya pada pada head perempuan itu. Ibu Hawa makan, ya, dia punya buah tin itu yang dilarang. Nah, kemudian Nabi Adam juga makan, cuma sampai di tenggorokan, ya, kena ibu Hawa yang metik, kena sanksinya itu akhirnya head. Nabi Adam disuapin. Biasanya kan orang sama suami istri suka begitu ya. Disuapin akhirnya malok di sini.
Maka itu orang laki semua pada punya teli. Ada nggak yang punya teli? Biasa asal-asal zaman dahulu. Kalau berbetulan dengan ini, ya. Muqati amuhu binafsinya itu. Jadi Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat, sebab Allah Ta'ala zat. Dari mana tahu Allah Ta'ala zat? Sebab dia bersifat ma'ani, bersifat ma'nawiyah. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan. Dari mana tahu Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada yang menjadikan? Sebab Allah Ta'ala tukang menjadikan segala sesuatu. Dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya, itu semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang bukan perbuatan Allah. Makhluk yang di mana? Ya, yang di mana aja dah. Nyamuk sekecil-kecilnya nyamuk, rongok yang paling kecil ya. Kenal rongok? Ya, yang adanya di kulit nangka tuh. Kulit nangka udah 2 hari, 3 hari kan kalau kita amin itu banyak rongok itu namanya. Ya. Ini semuanya perbuatan Allah. Kemudian wahdaniyah. Ya. Wahdaniyah ini sebagian daripada sifat salbiyah. Apa artinya wahdaniyah? Tidak berbilang. Esa maknanya tidak berbilang. Allah Ta'ala tidak berbilang zatnya, tidak berbilang sifatnya, tidak berbilang perbuatannya. Ini memang kalau dikupas, kalau dijabarkan ini masalah wahdaniyah, ini paling lebar. Maka dikata ilmu tauhid ini yang betul-betul tauhid dan ngambilnya wahdaniyah. Ya, esa perbuatan ini menafikan kamuttasil, kamunfasil. Ya, apa artinya kamunfasil? Zatnya Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan johar, farad. Jirim maknanya yang mengambil tempat. Maka itu Tuhan tidak bertempat, karena zatnya bukannya jirim. Kalau zat kita terdiri daripada jirim. Jirim jisim maknanya jirim yang bisa dibagi. Zat kita ini bisa dibagi. Kemudian jirim johar farad, jirim yang sangat kecil yang gak bisa dibagi lagi menurut kita. Allah sih dia kecilan dari itu juga bisa bagi. Itu jirim johar farad. Seperti tepung yang terbangan, waktu diayak itu kan tepung bisa terbang tuh, itu namanya jirim johar farad. Atau abu, musim panas itu kan banyak abu pada terbangan, itu namanya jirim johar farad. Jirim yang gak bisa dibagi lagi menurut kita. Menurut Allah sih kecilan dari itu juga Allah Ta'ala bisa bagi lagi. Itu maknanya esa pada zat. Ya, esa zat itu menafikan dua kamut tasilnya. Itu dikatakan jirim. Zat Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan johar farad. Dan munfasilnya itu jadi tidak ada suatu zat yang menyerupai zat Allah. Ya, zat apapun tidak serupa dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian esa sifat. Ya, ini dinafikan dua kam juga, kamutasilnya dinafikan, kamunfasilnya juga dinafikan. Kalmutasil sifat, sifat Allah, sifat ma'aninya itu serba satu. Kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu, ayatnya satu, samanya satu, basarnya satu, kalamnya juga satu. Ini namanya nafi kamutasil sifat. Ya. Kemudian nafi kamunfasil sifat. Ya. Tidak ada suatu sifat yang menyerupai sifat Allah. Walaupun sebutannya serupa tapi fungsinya lain. Ilmu, Tuhan punya ilmu, kita punya ilmu. Walaupun tuh orang titelnya berondok gitu, profesor, doktor, ya, itu pengetahuannya tidak seperti pengetahuan Tuhan.
Kalau Allah Ta'ala bersifat ilmu, apapun yang ada semuanya Allah Ta'ala tahu. Yang di mana aja. Lagi kapan aja. Allah Ta'ala nggak pakai lupa. Kalau kita yang kemarin udah lupa ngaji, yang besok belum dapat, yang sekarang kita sedang kajiin belum beres juga, yang kemarin udah lupa. Ya kan begitu kita ya. Kalau Tuhan itu nggak pakai lupa. Yang udah 2000 tahun tuh Allah Ta'ala masih ingat. Kalau kita mungkin kalau ditanya tsunami di Aceh tanggal berapa, hari apa, mungkin udah lupa kita. Ya kan begitu ya. Kalau Allah Ta'ala tuh nggak pakai lupa. Ini lupa sifat kita. Kita yang narok kadang-kadang kita lupa. Nyalo kunci di mana sih? Dia yang narok nanya. Akhirnya ribut sama bininya. Kan begitu ya. Sifat pelupa kita, ilmu. Iya. Jadi Allah Ta'ala ilmunya itu nggak pakai lupa. Dan barang yang 1000 tahun ke depan itu Allah Ta'ala sudah tahu apa yang akan terjadi. Allah Ta'ala sudah tahu. Yang kalau kita yang udah kita lupa, yang akan terjadi belum tahu kita. Ini ilmu kita, maka itu tidak ada suatu ya ilmu yang menyerupai sifat ilmu Tuhan. Walaupun serupa tuh, manusia punya ilmu, titelnya dokter, ya, profesor, tapi banyakan yang nggak tahu. Ya. Allah Ta'ala semua Allah Ta'ala tahu apa, di mana, bagaimana Allah Ta'ala tahu semuanya. Ya. Dan tidak ada suatu sifat yang menyerupai sifat Allah. Ya. Yang kelima, nafi kamun fasil fil af'al. Ya. Ini maknanya wahdaniyah, memang penjabarannya mesti begitu ya. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ini yang banyak ya, penjabarannya ini sangat luas. Tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Dengan kata itu tidak apa saja tidak memberi bekas. Nasi tidak memberi bekas, tidak mengenyangkan. Kalaupun kita makan kenyang, bukan nasi yang ngenyangin, Allah yang kasih kenyang. Ini tauhid kita yang murni. Ya. Godek kita sedang puyeng, kita makan. Hilang puyeng kita bukan godek. Allah yang kasih hilang puyeng kita. Kan begitu ya. Ini tauhid yang murni, nama yang sebenarnya. Malah kalau kita anggap bahwa godek itu menghilangkan puyeng kita, itu bisa kufur itu. Nasi mengenyangkan, kita makan nasi mengenyang. Pisau kita potong putus, pisau yang memutuskan kita kata. Api kita bakar, angus, kita kata api yang menghanguskan, itu bisa kufur. Ya. Nah ini semuanya tidak ada yang memberi bekas. Suatu apapun tidak memberi bekas. Api tidak bisa menghanguskan, pisau tidak bisa memutuskan, nasi tidak bisa mengenyangkan. Ya, karena tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Kalau kita potong putus, bukan pisau yang memutuskan, Allah yang kasih putus. Kita bakar suatu barang angus, bukan api yang menganguskan, Allah yang kasih angus. Kalau memang api bisa menganguskan, Nabi Ibrahim dibakar angus. Nyatanya Nabi Ibrahim dibakar angus nggak? Kagak. Sebab Tuhan yang pegang semuanya angus itu. Waktu Nabi Ibrahim sampai di mana api, kata Tuhan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, he nar, he api, kata Tuhan. Nar itu api. Ya. Kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Tuh. Kalau Tuhan kata sejuk, tuh api berani nggak nyala, ngangusin, ya. Biar dia gebur-gebur gitu tapi nggak angus. Kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Tapi wasalaman ala Ibrahim,
Sejuk juga kebangetan, dingin, orang mati juga. Coba jajan dipukul dalam kulkas 3 hari 3 malam, pengen tahu. Hah? Kalau nggak beku udah pantas nih. Ya, maka itu Allah Ta'ala iringin pakai wassalaman ala Ibrahim. Karena kebangetan dingin juga orang mati juga. Nah, ini menunjuki bahwa segala sesuatu Allah yang pegang knopnya semuanya. Ya, sama juga PLN ini kan semuanya di pusat sana. Kalau di sana udah matiin kita, ya tembok kita kata kotok juga. Iya, ini Allah Ta'ala yang pegang knopnya semuanya. Segala perbuatan, tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Ini tauhid kita yang murni. Ya, kalau kita anggap sari nasi bisa mengenyangkan, yang sari itu dijadikan oleh Allah, nggak kupur tapi pasek hukumnya. Tajam pisau itu dijadikan oleh Allah, jangan tajamnya itu bisa putus. Kata kita tajamnya pisau yang dijadikan oleh Allah itu masih ada. Kita nggak nafikan perbuatan Allah, masih pasek kita hukumnya. Ya, sari nasi kan nasi ada sarinya tuh. Yang sari itu dijadikan oleh Allah. Kalau kita makan kenyang, sari nasi yang kenyangin kata kita, itu pasek hukumnya. Yang murni tauhid kita, semuanya itu dipegang oleh Allah. Kita makan kenyang, Allah yang kasih kenyang. Kita potong putus, Allah yang kasih putus. Kita bakar angus, Allah yang kasih angus. Ini yang murni tauhid kita. Maka dikata ilmu tauhid, tauhid kita yang murni begitu. Ya, itu dikatakan, ya tadi dikatakan apa namanya kan, yang kelima itu, ya semuanya tadi itu dikatakan ada napi kamu tasil, ya napi kamu fasil, napi kamu tasil bisifat, napi kamu fasil fil af'al itu, ya penjabarannya begitu. Jadi dengan napi kamu tasil fil af'al itu, ya Allah Ta'ala semua pegang perbuatan. Manusia tidak mempunyai perbuatan sama sekali. Ya, hanya kita ini ada kasab, ya ada perbuatan kita yang namanya kasab. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kalau kita gunakan untuk kebaikan dapat pahala, kalau kita gunakan untuk kejahatan dapat dosa. Kasab namanya. Kita tidak mempunyai perbuatan sebenarnya, hanya kasab. Kasab juga kita dijadikan oleh Allah. Ya, ini bisa dapat seksa dengan kasab kita. Kalau untuk kejahatan, kan kita ada kemauan ngambil kejahatan, berbuat kejahatan. Ini yang dapat seksa. Kalau ada kemauan untuk kebaikan, kita datang ke mushola, kita mau ngaji, ini namanya kasab kita, usaha. Ini yang dapat pahala. Ya, walaupun semua itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sifat ma'ani, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Arti sifat ma'ani yaitu tiap-tiap sifat yang maujud. Ini qudrat Allah itu maujud semuanya. Nanti di akhirat kalau Allah Ta'ala bukakan dinding, kita bisa lihat tuh qudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, ayatnya Allah, samanya Allah, basarnya, kalamnya, semua itu sifat yang maujud. Kalau maujud ada, ya berarti kita bisa lihat, bisa didapat dengan salah satu panca indah yang 5 kita. Itu sifat ma'ani, ya. Dikatakan sifat yang maujud, yang berdiri kepada zat yang maujud, yaitu Allah. Tapi mewajibkan zat bersifat suatu hukum, yaitu sifat maknawiyah. Jadi bila ada qudrat, iradat, ilmu, pasti ada qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini 2 sifat yang berlazim-laziman, ya. Sifat ma'ani, sifat maknawiyah itu
Bila ada ma'ani pasti ada sifat ma'nawiyah. Bila ada ma'nawiyah pasti ada ma'ani. Itu berlazim-laziman. Nggak boleh salah satunya, kagak ada itu. Tapi itu kalau kepada Allah. Kalau kepada kita semuanya dijadikan. Kudrat kita dijadikan, konu qadiran kita dijadikan, iradat kita dijadikan, ya muridun kita dijadikan. Ya, ini semuanya diciptakan oleh Allah. Kalau adanya sama Allah itu yang berlazim-laziman. Ya, kudrat lazimkan qadirun, iradat melazimkan muridun, ilmu melazimkan alimun, itu seterusnya. Jadi diantara sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini berlazim-laziman kalau adanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang harus pada Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Malum. Iya, lazim. Lazim kondiran kepada kudrat gitu ya. Ada lazim, ada malum. Itu kalau adanya di zat Allah. Kalau di kita semuanya itu diciptakan oleh Allah semuanya. Ya. Ila karim rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amaka niqamahu wa yu'afi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku ya lakal karim muhammadin sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarif azim ala sayyidina Muhammad. Salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja, li kulli da'in dawa, li kulli saqamin shifa, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahdina bihuda waj'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.